Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan kenikmatan, nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut dan mempergunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita insyaallah kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan judul tema bab la yasubbu walidayhi, pembahasan tentang la yasubbu walidayhi, seorang anak tidak boleh mencela kedua orang tuanya. Di sini disebutkan ada dua hadis. Dari satu hadis itu adalah riwayat yang marfu' dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang satunya adalah riwayat dari perkataan salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhumah. Namun sebelumnya jamaah sekalian, kita ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra yang beberapa kali kita telah sebutkan dalam kajian ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman, kepada anak-anak untuk memuliakan ibu dan bapaknya, dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika salah seorang di antara keduanya atau kedua-dua dari orang tua kita sudah mencapai usia uzur atau sudah tua, maka janganlah salah seorang di antara kalian untuk berkata-kata uf atau menunjukkan penolakan kepada keinginan dan perintah kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan yang keras dan kasar kepada kedua orang tua, dan ini tentu menunjukkan kemuliaan dan keutamaan kedua orang tua atas anak-anak mereka, yang mana mereka itu adalah sebab keberadaan anak-anak tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang menciptakan mereka, dan penciptaan tersebut tidak akan terjadi tentu saja melainkan karena adanya andil dari kedua orang tua. Olehnya itu dalam ayat-ayat Al-Quran juga dalam hadis-hadis Nabi SAW kita sering menemukan firman-firman Allah SWT yang menggandengkan antara kewajiban kita untuk taat kepada Allah dan kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan hadis yang pertama, hadis yang ke-27, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muhammad bin Katsir, telah meriwayatkan atau menceritakan kepada kami guru kami yaitu Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, qala haddatsani Sa'ad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada saya Sa'ad bin Ibrahim, an Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman, an Abdullah ibni Amr, dari Abdullah bin Amr. Nah, ini
perawi yang pertama, hadis yang pertama dan hadis yang berikutnya itu sama-sama datang dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhumah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi, di antara dosa-dosa besar, an yashtimar rajulu walidayhi, kalau seseorang itu mencela kedua orang tuanya. Faqalu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa yashtimu, bagaimana anak-anak itu mencela orang tuanya? Qala, maka Nabi SAW menjawab, yashtimu abar rajuli fayashtimu abahu wa ummahu. Ya, jadi anak itu mencela bapaknya orang lain, maka orang lain itu mencela bapaknya dan ibunya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang kedua, dalam hadis yang kedua, ini kita langsung bacakan dengan sanad yang dihasankan oleh ulama kita. Disebutkan oleh Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Makhlad, telah mengabarkan kepada kami Makhlad. Qala akhbarna Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij. Qala sami'tu Muhammad ibn al-Harith ibn Sufyan yaz'umu, dia mengatakan, Ibnu Juraij mengatakan, saya telah mendengarkan Muhammad bin Harith bin Sufyan di mana dia mengaku anna Urwata ibn Iyad akhbarahu, bahwa Urwa bin Iyad telah mengabarkan kepadanya, annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqul, bahwasanya dia telah mendengarkan Abdullah bin Amr bin As mengatakan. Ini orang yang sama jamaah sekalian, yang akan berbicara ini dalam riwayat yang kedua adalah orang yang sama yang meriwayatkan hadis yang pertama tadi kita baca. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Yaqul minal kabairi indallahi ta'ala, di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, an yastasibba ar-rajulu liwalidayhi, kalau dia menjadi penyebab orang lain mencela kedua orang tuanya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua riwayat kalau kita lihat jemaah sekalian, ya sebagaimana yang sudah sejak dulu kita pernah sampaikan di awal-awal kajian kitab ini, bahwa Imam Bukhari dalam kitab ini jamaah sekalian tidak hanya meriwayatkan hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun sebenarnya banyak barangkali hadis-hadis yang diketahui oleh Imam Bukhari berkaitan dengan pembahasan yang beliau inginkan untuk dijelaskan, namun secara khusus memang beliau sengaja mengumpulkan antara hadis-hadis yang marfu. Hadis marfu itu artinya hadis yang diriwayatkan sampai kepada Nabi SAW. Nah, makanya dikatakan marfu. Marfu itu artinya sesuatu yang diangkat. Sesuatu yang diangkat itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, cuman kalau kita lihat dalam, ya sampai dengan bab ini jamaah sekalian, selalunya Imam Bukhari menyebutkan hadis marfu' terlebih dahulu, kemudian setelahnya ada hadis yang mauquf. Hadis mauquf itu artinya hadis yang sanadnya berhenti sampai pada sahabat saja. Jadi sahabat itu tidak mengangkat hadis itu, perkataan, perbuatan, penetapan dan seterusnya tidak diangkat sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya contoh misalnya tadi di sini dikatakan annahu sami'a Abdullah bin Amr bin As yaqul. Jadi yang berkata di sini adalah sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ini maknanya mauquf atau tidak marfu'. Karena kalau seandainya dia marfu' jamaah sekalian, maka contohnya seperti hadis yang pertama. Di sini katakan an Abdullah bin Amr qal, dari Abdullah bin Amr dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dia mengatakan meriwayatkan begitu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti sahabat ini telah merafa' atau mengangkat atau meriwayatkan hadis tersebut, perkataan itu dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan jamaah sekalian, kenapa Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang marfu dan hadis yang mauquf? Jawabannya bahwa karena ini pembahasan tentang masalah adab.
Ya, pembahasan tentang adab itu jamaah sekalian tentu bukan hanya kita ingin melihat dan mendengarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW beramal atau bagaimana Nabi Muhammad memerintahkan, mengajarkan dan seterusnya, tapi kita juga butuh melihat dan mendengarkan contoh-contoh nyatanya dari apa yang dilakukan oleh para sahabat atau orang-orang dari ulama salaf yang datang setelah sahabat, contoh misalnya para tabi'in dan sebagainya. Nah, ini contoh nyatanya jamaah sekalian bagaimana mereka melakukan sabda kenabian ini dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu jamaah sekalian dalam, kalau masih ingat, pernah ada pembahasan tentang bagaimana bentuk-bentuk baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Pernah kita riwayatkan atau sebutkan di sini, ceritakan tentang kebiasaannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana setiap kali Abu Hurairah ingin pergi, maka dia selalu datang ke pintu rumah ibunya untuk mengucapkan salam. Setelah itu dibalas oleh ibunya salam dari anaknya. Setelah itu beliau pergi untuk hajatnya. Nah, ini sebagai contoh jemaah sekalian bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengamalkan sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW kepada orang tua beliau, kepada ibu beliau yang masih hidup pada saat itu, sehingga ini bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita atau bukti yang nyata bagaimana para sahabat, para ulama terdahulu mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Di sini jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang pertama, dalam riwayat yang marfu', diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW, pemuda, dan terlebih dahulu memeluk agama Islam sebelum bapaknya masuk Islam. Ya, dan kalau kita melihat kisah-kisah para sahabat Nabi yang memeluk agama Islam, maka bermacam-macam. Di antara mereka ada yang orang tuanya terlebih dahulu yang memeluk agama Islam, kemudian anaknya menyusul. Di antara contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan istri beliau yaitu Ummu Ruman, ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar itu jamaah sekalian orang yang paling pertama memeluk agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Tentu saja meskipun ada khilaf di antara ulama kita, ada yang mengatakan bahwa yang paling pertama beriman kepada Nabi adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada juga yang mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun ada pandangan dari ulama yang menjelaskan, mencoba mengumpulkan dari pendapat-pendapat ini dengan mengatakan bahwa orang yang paling pertama memeluk agama Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah. Yang paling pertama memeluk agama Islam dari kalangan pria dewasa adalah Abu Bakar. Dan yang paling pertama memeluk agama Islam dari kalangan pemuda adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dengannya semua dalil-dalil itu terkumpulkan dan semua pendapat terkumpul. Maksud saya tadi bahwa Abu Bakar dan istrinya jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman, ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha, itu memeluk agama Islam. Nabi as-sabiqin al-awwalin, termasuk di antara yang paling pertama memeluk agama Islam. Tapi kalau dilihat putranya Abu Bakar As-Siddiq itu terlambat masuk Islam. Ya, dan kalau kita melihat, ya terkadang ada sedikit kekeliruan sebenarnya atau kerancuan jamaah sekalian ketika kita membahas tentang, ya saya pernah mendengarkan ceramah seperti itu bahwa salah seorang ustadz mengatakan, lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memanfaatkan semua keluarga beliau untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Dan itu terbukti jamaah sekalian dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Karena hijrahnya Nabi itu kan Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Hafsah yang membantu Abu Bakar. Hafsah itu kan ada Aisyah radhiyallahu taala anha yang membantu Abu Bakar As-Siddiq untuk membawakan makanan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar di Gua Thur selama 3 hari 3 malam lamanya. Dan semua keluarganya Abu Bakar As-Siddiq dimanfaatkan untuk membantu dakwah Nabi SAW. Padahal sebenarnya kenyataannya jemaah sekalian ya kurang tepat juga sih sebenarnya. Karena ada satu putranya Abu Bakar As-Siddiq yang belum masuk Islam sampai setelah hijrahnya Nabi SAW. Itulah namanya Abdurrahman. Ya, kalau kita lihat jemaah sekalian dalam hadis, ketika Nabi SAW sudah mendekat
waktu-waktu wafatnya beliau bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, datanglah Abdurrahman dan di mulutnya ada siwak. Nah, itu Abdurrahman itu yang dalam kisah sebelum wafatnya Nabi SAW, itulah yang kita maksudkan tadi, yang terlambat masuk Islam. Padahal dia adalah putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, kemudian terjadi pada tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, terjadi peperangan Badar. Sebelum peperangan Badar itu terjadi, jamaah sekalian, itu kan ada mubarazah dulu. Mubarazah itu artinya duel. Duel antara orang-orang musyrik melawan umat Islam, para sahabat Nabi SAW. Nah, di antara permintaan atau di antara orang yang meminta untuk berduel di saat itu, sebelum terjadinya meletusnya peperangan Badar Kubra, adalah Abdurrahman sendiri. Abdurrahman sendiri jamaah sekalian yang mengatakan, wahai Muhammad, dia bilang begitu kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, mana bapak saya? Dia tantang bapaknya untuk berperang. Ya, jadi mana bapak saya? Keluarkan bapak saya ingin berduel dengan bapak saya sendiri. Nah, itu kata Abdurrahman kepada Nabi SAW. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, utuslah saya. Kalau engkau mengutus saya, maka saya akan membunuh anak saya sendiri. Ya, karena ini persoalannya persoalan keimanan jamaah sekalian. Ya, Abu Bakar As-Siddiq beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, sedangkan Abdurrahman belum mau beriman atau tidak beriman, bahkan kafir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang terbesar bagi saya, yaitu seorang sahabat namanya Abu Bakar, dan saya tidak mau menghilangkan nikmat tersebut. Maka dihalangi oleh Nabi SAW. Barulah kemudian jamaah sekalian, lama setelah peperangan Badar itu berakhir, barulah kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ke dalam agama Islam. Artinya bahwa orang-orang yang meluk agama Islam itu berbeda-beda dari kalangan sahabat Nabi. Ada yang orang tuanya terlebih dahulu masuk Islam, kemudian ada yang sebaliknya, ada yang anaknya dulu lebih dahulu masuk Islam sebelum bapaknya atau orang tuanya. Di antaranya adalah ini Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, seorang pemuda cerdas memeluk agama Islam dan tidak mengikuti bapaknya sendiri, yaitu Amr bin As. Karena Amr bin As itu belakangan nanti dia masuk Islam. Meskipun dia adalah orang yang paling cerdasnya bangsa Arab, Amr bin As itu adalah orang aqalul Arab, kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas dari semua penduduk Jazirah Arab, itu Amr bin As. Meskipun begitu dia tidak beriman, karena persoalan beriman jamaah sekalian itu persoalan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Biar dia cerdas bagaimana, kalau dia tidak diberikan hidayah maka tidak akan beriman. Olehnya itu Abdullah bin Amr ini seorang pemuda dan dia punya kebiasaan menulis hadis-hadis Nabi SAW dan menjadi salah seorang perawi hadis yang terbanyak di antara para sahabat Nabi SAW. Sampai-sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak ada orang yang meriwayatkan lebih banyak dari atau sama banyak dengan riwayat yang saya riwayatkan dari hadis-hadis Nabi SAW, kecuali apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Karena sesungguhnya Abdullah bin Amr bin As itu dia punya kebiasaan menulis hadis dari Nabi, sedangkan saya sendiri tidak menulis hadis. Jadi Abu Hurairah itu tidak menulis hadis dari Nabi SAW, karena hafalannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu adalah hafalan dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dahulunya Abu Hurairah itu dengarkan hadis dari Nabi, sebentar lupa, dengar lagi lupa lagi, dengar lagi lupa lagi. Makanya mengeluh kepada Nabi SAW, akhirnya didoakan oleh Nabi SAW. Setelah didoakan, tidak ada lagi sesuatu yang beliau dengarkan dari Nabi SAW kecuali beliau hafal sampai beliau meninggal dunia. Nah, di sini jamaah sekalian dikatakan Abdullah bin Amr bin As mengatakan Nabi SAW bersabda, minal kabairi an yashtimar rajulu walidayhi. Kata Nabi SAW, di antara dosa-dosa besar itu adalah seorang pria yang mencela kedua orang tuanya sendiri. Di sini ada pelajaran jamaah sekalian, bahwa di antara metodologi pengajaran yang digunakan oleh Nabi SAW, dan ini sering kita dapatkan dalam hadis-hadis beliau, bahwa Nabi SAW itu selalu membuat atau memulai pembicaraan beliau dengan muqaddimah terlebih dahulu, atau dengan takdim, pendahuluan. Jadi beliau mengatakan sesuatu kalimat, atau beliau memulai dengan pertanyaan, atau beliau memulai dengan
kalimat-kalimat yang menggugah perasaan para sahabat supaya mereka semakin tertarik untuk mendengarkan sabda-sabda beliau. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, inna minasyajari syajarun la yasqutu waraquhu wa innahu mathalul lil mu'min hadithuni ma huwa. Ini hadis Nabi riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara pohon itu ada pohon yang seperti orang mukmin, dan pohon itu dahannya atau daunnya tidak pernah jatuh. Maka ceritakan kepada saya kalau ada di antara kalian yang mengetahui pohon apa itu. Pohon itu adalah pohon yang menjadi permisalan bagi orang-orang beriman. Sebagian sahabat mengatakan pohon ini ya Rasulullah, pohon ini dan seterusnya. Kata Ibnu Umar sendiri, dalam hati saya terbetik bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Cuman karena dia merasa malu untuk menyampaikan bahwa itu adalah pohon kurma, karena ada Abu Bakar As-Siddiq, ada bapaknya sendiri di dalam majelis itu, ada Umar bin Khattab. Akhirnya setelah selesai jamaah sekalian, para sahabat menerka-nerka, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Nabi. Maka para sahabat mengatakan, hadithna ya Rasulullah ma huwa, sampaikan kepada kami ya Rasulullah, pohon apa yang anda maksud itu? Pohon yang tidak pernah jatuh dahannya, daunnya, dan dia adalah permisalan bagi orang-orang beriman. Kata Nabi SAW, hiyan nakhlatu, pohon itu adalah pohon kurma. Ini Nabi SAW dalam hadis ini menggunakan uslub, metode bertanya kepada para sahabat untuk menguji sampai di mana pemahaman mereka tentang masalah tersebut. Dan ini biasa digunakan oleh Nabi. Dalam hadis ini jamaah sekalian, beliau menggunakan itu juga dengan mengatakan minal kabair. Minal kabair, di antara dosa-dosa besar. Ini kalau Nabi sudah mengatakan di antara dosa-dosa besar, jamaah sekalian, itu menunjukkan sesuatu yang ingin beliau sampaikan ini adalah persoalan yang sangat penting. Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berbicara, maka beliau jamaah sekalian kebanyakannya mengulang-ulangi perkataan-perkataan beliau sampai kemudian para sahabat memahami apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Sebagai contoh misalnya, sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi itu pernah naik di atas mimbarnya, duduk di atas mimbarnya, berkumpul para sahabat selesai sholat berjamaah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna minal abdi man khayyarahu Allahu baina an yabqa fid dunya wa an yalhaqa ilallah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan bagi dia untuk dia tetap hidup di dunia atau dia kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Tuhannya. Nah, pada saat itu jemaah sekalian, para sahabat ya semuanya ya mungkin mengatakan alhamdulillah kalau begitu, karena hamba yang diceritakan oleh Nabi SAW ini lebih memilih untuk bersama Rabbnya, bersama Tuhannya. Ya, kalau seandainya Nabi mengatakan fakhtarad dunya, maka dia memilih dunia, itu berarti musibah kalau begitu, karena diberikan pilihan antara dunia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih memilih dunia. Tapi kata Nabi SAW, fakhtara ma indallah, maka hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua sahabat mendengarkan sabda Nabi SAW ini, jamaah sekalian, tidak ada yang faham dengan sabda beliau. Yang satu-satunya yang faham itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu langsung menangis di hadapan Nabi SAW. Sedangkan yang meriwayatkan hadis itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Ma hadza asy-syekh?" Kenapa ini orang tua ini, kenapa dia menangis? Karena Nabi SAW mengatakan hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti harusnya kita bersyukur, alhamdulillah kalau begitu. Karena orang yang diceritakan oleh Nabi SAW ini ternyata lebih memilih apa yang ada di sisi Allah dibandingkan dengan kehidupan dunia. Maka ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kenapa anda menangis? Abu Bakar mengatakan, tidakkah engkau mengetahui, menyadari bahwa orang yang dimaksud yang memilih Allah Subhanahu wa taala dalam ceritanya Nabi itu adalah Nabi sendiri, beliau sendiri, dan beliau memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak lama lagi Nabi SAW akan wafat. Nah, itu makanya sedikit di antara sahabat-sahabat. Nah, makanya dalam keterangan Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu jamaah sekalian lebih seringnya ketika beliau berbicara, maka beliau selalu mengulang-ulang itu perkataan-perkataan beliau, sampai dikatakan Nabi SAW mengulang-ulanginya kalau perlu diulangi sampai 3 kali.
Setiap kali beliau berbicara diulangi kedua kalinya, yang ketiga, supaya para sahabat menjadi faham. Nah, itu satu metode juga jamaah sekalian yang digunakan oleh Nabi, termasuk dalam hadis ini ketika beliau mengatakan minal kabair, di antara dosa besar. Ini menunjukkan Nabi SAW ingin menarik perhatian para sahabat beliau untuk kemudian mereka lebih memberikan perhatian kepada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, an yashtimar rajul walidayhi, yaitu di antara dosa besar itu yang maksudnya adalah seorang anak yang mencela kedua orang tuanya. Nah, dimaksudkan dengan kedua orang tua di sini tentu saja adalah mencakup kedua orang tua atau salah satunya. Ya, makanya jemaah sekalian, dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Isra itu Allah mengatakan apabila salah seorang di antara anak mendapatkan atau berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, itu menunjukkan bahwa berbicara tentang bakti kepada kedua orang tua atau kepada orang tua, maka di dalamnya masuk ketika disebutkan bapak, maka masuk juga ibu di dalamnya. Ya, kalau disebutkan kedua orang tua, maka bukan berarti bahwa anak itu mencela kedua-duanya baru masuk dalam kategori dosa besar, tidak. Tapi mencela salah satu dari keduanya itu sudah masuk dalam dosa besar. Di sini jemaah sekalian ada faedah juga bagaimana para sahabat Nabi SAW itu memang betul-betul masih sangat fitrah, ya, dan senantiasa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya ketika Nabi mengatakan an yashtimar rajul walidayhi, seorang anak mencela orang tuanya sendiri, maka spontan para sahabat mengatakan faqalu kaifa yashtim, bagaimana caranya seorang anak mencela kedua orang tuanya. Ini para ulama kita mengambil kesimpulan bahwa bagaimana para sahabat ini memang orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat itu maksudnya orang-orang pilihan. Makanya dalam hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada seluruh hati hamba-hamba ciptaan Allah SWT dari kalangan umat manusia. Maka Allah SWT mendapati bahwa hati yang paling bersih, yang paling suci adalah hatinya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Allah SWT memilih Nabi Muhammad untuk mengemban risalah yang paling terakhir sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, Inna Allah nadhara ila qulubil ibadi fawajada anna qalba Muhammadin anqaha wa ataharaha fastafahu li risalatihi. Sesungguhnya Allah telah melihat kepada seluruh hatinya ciptaan Allah manusia, maka Allah mendapati hati yang paling bersih adalah hatinya Nabi Muhammad. Maka Allah pilih beliau sebagai Nabi dan Rasul yang paling terakhir. Thumma nadhara ila qulubil ibadi ba'dahu, kemudian Allah SWT melihat lagi, fawajada anna anqa qulubi an-nasi quluba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah dilihat lagi jamaah sekalian, ternyata dari umat manusia ini, dari umat Nabi SAW, dari umat Islam, didapati bahwa orang-orang yang paling suci hatinya setelah Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat. Nah, itu berarti hati kita semuanya sudah ketahuan sebenarnya, sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diperiksa, sudah dicek. Dan ternyata hati kita tidak sebersih hatinya para sahabat Nabi SAW, tidak seperti hatinya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, para sahabat-sahabat Nabi. Maka Allah SWT memilih para sahabat-sahabat tersebut untuk menemani Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian jemaah sekalian, di sini ketika para sahabat bertanya kaifa yashtim, ini seakan-akan ada pengingkaran sebenarnya kepada pernyataan Nabi SAW, karena itu tidak sejalan dengan fitrahnya seorang manusia. Fitrahnya manusia jamaah sekalian, anak itu berbakti kepada ibu dan bapaknya. Makanya dalam hadis yang kemarin jamaah sekalian, kalau kita masih ingat, ketika Nabi SAW mengatakan ada 3 dosa besar. Yang pertama adalah melakukan kesyirikan, kemudian yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada ibu dan bapak. Itu kan Nabi SAW mengatakan, bersabda seperti itu sambil beliau bersandar-sandar kan. Nah, setelah itu kemudian sahabat mengatakan, ketika Nabi SAW mau menyebutkan dosa terbesar yang ketiga dalam hadis tersebut, thumma jalasa wa kana muttaqian, kata sahabat, kemudian Nabi SAW memperbaiki duduknya dan sebelumnya beliau duduk bersandar. Ya, ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa para ulama kita menjelaskan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memperbaiki duduknya sejak awal ketika beliau menjelaskan tentang dosa besar yang pertama dan yang kedua, karena
Melakukan kesyirikan kepada Allah SWT itu ada penghalangnya. Penghalangnya adalah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia bahwa seorang hamba itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal dosa yang kedua, dosa terbesar yang kedua adalah durhaka kepada ibu dan bapak. Ada penghalang juga untuk orang durhaka kepada ibu dan bapak. Penghalangnya itu adalah akalnya manusia. Akal seorang manusia yang lurus, yang bersih, yang tidak bengkok dari segala macam bentuk hawa nafsu dan keinginan duniawi, maka dia pasti akan berbakti kepada ibu dan bapaknya. Olehnya itu para sahabat ketika Nabi mengatakan an yashtimar rajul walidayhi, seorang anak yang mencela kepada ibu dan bapaknya sendiri, maka para sahabat seakan-akan dengan nada mengingkari, apakah mungkin ada seorang anak yang berbuat durhaka kepada ibu dan bapaknya dengan mencela ibu dan bapaknya sendiri. Maka Nabi SAW menjawab, qala, beliau mengatakan yashtimu abar rajuli, ya, fayashtimu abahu wa ummahu. Jadi ada seorang anak yang mencela bapaknya temannya, ya. Seorang anak yang mencela bapaknya temannya, karena bapaknya temannya ini dicela, maka sang anak pasti akan mencela kembali. Ya, dia pasti akan membela jamaah sekalian. Dan ini kata para ulama kita masuk dalam kategori saddun lidzari'ah. Ini masuk dalam kategori saddud dzara'i. Ini sebuah sebuah metode pengambilan dalil dalam agama kita yang meskipun diperselisihkan oleh para ulama kita, ada ulama yang menggunakan dan ada ulama yang tidak menggunakan kaidah ini, saddud dzari'ah ini. Secara khusus dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala, ini yang paling banyak menggunakan kaidah ini saddud dzara'i adalah mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Apa maknanya jamaah sekalian? Jadi kalau kita lihat ini, seorang anak yang mencela bapaknya temannya atau bapak orang lain, akhirnya menjadi penyebab anak tersebut itu mencela bapaknya dia. Inilah yang disebut jamaah sekalian dzari'atun ilal haram. Ini adalah wasilah. Dzari'ah itu artinya wasilah, jalan, wasilah, ya, sampai seseorang meskipun dia tidak mencela secara langsung kepada ibu dan bapaknya, tapi dia telah melakukan sebuah jalan, sebuah metode, cara yang mana ibu dan bapaknya sebentar akan dicela oleh orang lain. Nah, itu sama saja jamaah sekalian, itu maknanya ya setali tiga uang istilahnya, ya. Dia mencela ibu dan bapaknya secara tidak langsung karena menyebabkan orang lain mencela ibu dan bapaknya. Jadi sama saja jamaah sekalian kalau dikatakan bahwa dia telah mencela ibu dan bapaknya. Makanya ketika sahabat mengatakan, adakah orang yang seorang anak yang mencela ibu dan bapaknya, maksudnya adakah yang mencela secara langsung? Kata Nabi, ya jelas tidak ada jamaah sekalian. Kalau orang-orang yang fitrahnya masih lurus seperti para sahabat, ya tidak ada orang yang seperti itu. Akan tetapi ketika dia mencela orang lain atau mencela orang tua temannya, sahabatnya atau orang lain, dan itu menjadi sebab orang lain juga mencela ibu dan bapaknya, maka itulah hakikat mencela ibu dan bapak. Dalilnya dari mana jamaah sekalian? Ya, Nabi Muhammad juga tidak berbicara omong kosong. Beliau mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-108, di mana Allah mengatakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Itu dalilnya. Jadi Nabi menggunakan dalil ini jamaah sekalian untuk menjelaskan kepada para sahabat, hati-hati dari salah satu bentuk dosa besar ini, bahwa ketika kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu adalah jalan untuk kita sampai dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka jalan itu, metode itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam ayat tersebut, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah kalian mencela tuhan-tuhannya orang-orang yang Tuhan-Tuhannya orang-orang yang Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik, ya, seperti Lat, Manat, Uzza dan sebagainya. Jangan mencela mereka, jangan cela Tuhan-Tuhan tersebut. Fayasubbullaha bighairi adwan bighairi ilmin. Karena kalau dicela Tuhan-Tuhannya itu jamaah sekalian, maka mereka para penyembah juga akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama persis jamaah sekalian, sama persis konsepnya. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini jemaah sekalian adalah sehubungan dengan perbuatan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencela tuhan-tuhannya orang-orang musyrik.
Ya, ketika mereka mencela Nabi Muhammad SAW dan mereka menyakiti para sahabat dan seterusnya, sebagian sahabat kan ada yang datang mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alasna ala haqqin wahum ala batil, bukankah kita ini berada di atas kebenaran, sedangkan mereka orang kafir, orang musyrik itu berada di atas kebatilan. Kata Nabi SAW, bala, ya betul, memang sudah seperti itu, kita berada di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Maka mereka mengatakan, para sahabat, kenapa anda tidak mendoakan kebinasaan saja kepada mereka? Karena mereka telah menyiksa saudara-saudara kita, mereka telah dan seterusnya, mereka mencela anda dan kufur dan sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, bal ista'jaltum, kalian terlalu tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, makanya jemaah sekalian, salah satu di antara bentuk pelarian mereka, karena Nabi SAW sudah perintahkan harus bersabar saja dengan kondisi. Ini masih di kota Mekah tentu saja. Ketika jumlah para sahabat Nabi SAW sangat sedikit, belum signifikan jumlahnya, bahkan dalam sebuah perkataan ulama kita, jumlah sahabat yang beriman kepada Nabi di kota Mekah saja itu tidak lebih dari 100 orang saja. 100 orang, mau buat apa jamaah sekalian 100 orang itu melawan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Oleh karena itu Nabi SAW cuma ya bersabar saja sampai Allah SWT memberikan jalan keluar dari masalah ini. Nah, salah satu pelarian para sahabat Nabi SAW di masa itu adalah mereka mencela Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik itu. Mereka mencela Lat, Manat, Uzza dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala adwan. Adwan itu karena ada permusuhan, karena para sahabat mencela Tuhan-tuhannya, berhala-berhalanya, maka mereka menjadi ya sebal, mereka menjadi jengkel, menjadi marah, makanya mereka balik juga jamaah sekalian. Itulah makanya Allah melarang para sahabat untuk mencela Tuhan-Tuhan tersebut, berhala-berhala itu, padahal sebenarnya mencela itu jamaah sekalian itu hukumnya boleh, bahkan disyariatkan. Mencela, menghina dan seterusnya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah SWT itu disyariatkan, bahkan diwajibkan jamaah sekalian. Bahkan Allah perintahkan untuk binasakan itu berhala-berhala tersebut, dihancurkan dan seterusnya. Akan tetapi ketika mencela Tuhan-Tuhan tersebut merupakan sebab orang yang menyembah Tuhan-Tuhan itu juga mencela kepada Allah SWT, maka itu dilarang oleh Allah SWT. Olehnya itu jangan dicela Tuhan-Tuhan tersebut, karena itu akan melahirkan perbuatan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian satu kaidah dalam agama kita dikenal dengan saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu artinya, sad itu artinya menutup, dzari'ah itu artinya jalan. Saddud dzari'ah artinya menutup pintu-pintu jalan-jalan yang dihukumi mubah, boleh ya, dihukumi mubah atau boleh, supaya seseorang itu tidak terjatuh dalam perbuatan haram. Makanya jamaah sekalian, ini contoh dekatnya jamaah sekalian ayat yang tadi kita baca surah Al-An'am. Kemudian ada dalam hadis Nabi SAW juga, di mana Nabi SAW bersabda kepada seorang penjual anggur, agar kemudian jangan penjual anggur ini menjual anggurnya kepada orang yang diketahui dia akan membuat minuman keras. Itu tidak boleh jamaah sekalian. Karena apa? Karena kalau dia sudah tahu bahwa dia ini akan menjual atau membuat minuman keras dengan menggunakan anggur yang akan dia beli dari kita, maka inilah yang disebut sebagai kaidah saddun lidzari'ah. Kita tutup itu kemungkinan supaya orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang diharamkan. Meskipun sebentar jamaah sekalian, barangkali dia cari penjual yang lain, tidak ada masalah. Dia bebas dalam masalah tersebut, dia mau kemana dan seterusnya. Tapi kita sebagai seorang muslim yang Allah perintahkan untuk menjaga diri orang lain dan sebagainya, menjaga masyarakat kita, maka Nabi arahkan, kalau kamu tahu bahwa dia ini akan membuat anggur itu menjadi khamar, menjadi minuman keras, maka jangan jual sama dia. Juallah kepada orang yang ingin mengkonsumsi langsung atau dan sebagainya. Tapi bukan berarti jamaah sekalian kalau ada pembeli kemudian datang di toko kita mau tanya terus, ya, mau di apa ini tepung terigu, mau dibikin apa ini tepung terigu, kita mau beli gula, mau dibikin apa. Nggak usah yang seperti itu, nggak usah ditanyakan. Setiap datang pembeli mau diapakan, jangan sampai mau dipakai untuk pesta-pesta pora, atau misalnya ada penjual jagung di antara kita, misalnya dia panen misalnya jagungnya, kemudian dia mau jual jagungnya, kebetulan bertepatan dengan tahun baru. Itu, dan saya punya kajian juga di grup juga, sudah banyak yang bertanya itu, Ustadz bagaimana ini, saya penjual ini dan seterusnya. Banyak dari saudara-saudara kita non muslim yang beli ini barang-barang dagangan saya tujuannya untuk perayaan tahun baru dan perayaan Natal itu. Ya, saya bilang
Ya, tidak ada kewajiban untuk kita bertanya kepada setiap orang yang datang di toko kita, mau diapakan ini kita beli. Ya jangan disebut, karena tidak laku nanti jualannya. Nah, cuman kalau seandainya secara kebetulan jamaah sekalian kita mengetahui dan ada informasi misalnya sampai kepada kita bahwa orang ini datang ingin membeli barang itu untuk apa? Untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita punya kewajiban untuk menutup. Dan insya Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggalkan sesuatu lillahi ta'ala, maka awadahullahu khairan min. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan min. Allah gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang lebih baik itu bukan berarti jumlah nolnya lebih banyak jamaah sekalian. Ya, jangan dikira yang lebih baik itu berarti kalau kita tinggalkan 100 juta itu berarti sebentar 1 miliar. Tidak mesti seperti itu. Karena 100 juta dengan cara yang haram dan 100 ribu dengan cara yang halal, lebih bagus 100 ribu. Nah, kan seperti itu. Karena pertanyaannya uang itu jamaah sekalian kan dua ya. Dua pertanyaan, dari mana kita dapat dan dikemanakan itu uang. Jadi 100 ribu itu jamaah sekalian kalau dia didapatkan dengan cara yang halal, dimanfaatkan dengan cara yang halal, itulah yang lebih selamat. Tapi kalau 100 juta didapatkan dari cara yang haram, meskipun diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap itu pertanyaannya nanti 50% saja kita bisa selamat itu. Nah, karena 50%-nya dari cara yang kita pergunakan atau bagaimana kita menggunakan atau mendapatkan harta tersebut. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang berikutnya, hadis yang kedua adalah perkataan Abdullah bin Amr bin As. Ya, beliau mengatakan, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, minal kabairi indallahi ta'ala an yastasibbar rajulu liwalidayhi. Kata beliau, ini perkataan ya, ini bukan hadis Nabi SAW ini. Meskipun lafadznya jemaah sekalian mirip kan, mirip. Ya, cuman kalau kita baca dengan seksama, ini perkataan Abdullah bin Amr bin As, ini dia merangkum sebenarnya pemahaman terhadap hadis yang sebelumnya itu. Hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi SAW. Makanya beliau mengatakan, minal kabair, di antara dosa-dosa besar, indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tambahan. Ya, ini tambahan pemahaman dari siapa? Abdullah bin Amr bin As. Meskipun tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Memang ada jamaah sekalian dalam hadis-hadis Nabi SAW, minal kabairi indallah, di antara dosa-dosa besar di sisi Allah. Tapi untuk masalah ini itu tidak diriwayatkan dengan lafaz indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata indallah dalam perkataannya Abdullah bin Amr ini adalah tambahan pemahaman sebenarnya, bahwa yang dimaksud di sini minal kabair, di antara dosa besar, adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan beliau ingin meminjam firman Allah di dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 15 jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang masalah beberapa orang sahabat, tiga orang sahabat yang akhirnya menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan zina dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal. Ini kalau kita baca jamaah sekalian, dan sebentar kalau kita pulang saya minta baca surah An-Nur, awal surah An-Nur sampai dengan ayat yang ke-15 ya, atau beberapa ayat setelahnya. Itu satu lembar itu jamaah sekalian membicarakan tentang peristiwa Ghazwatu Bani Mustalik. Setelah pulangnya Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha itu ketinggalan kalungnya. Akhirnya beliau kemudian tinggal mencari kalung tersebut sampai semua kafilah mujahidin itu sudah pulang ke kota Madinah. Tertinggal Aisyah radhiyallahu taala akhirnya didapatkan oleh siapa? Sahabat Nabi, mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya, Sofwan bin Mu'attal. Akhirnya dipersilakan untuk naik di atas kudanya, kemudian dituntun oleh Sofwan masuk ke dalam Madinah. Pertama kali yang melihat kedua orang ini masuk, sahabat ini masuk ke dalam Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, orang munafik, pemimpinnya orang munafik, ular berbisa Madinah. Akhirnya dia sebarkanlah, dan tiga orang sahabat Nabi yang langsung terpengaruh dengan fitnahnya ini Abdullah bin Ubay bin Salul adalah, yang pertama adalah Mistah bin Utsatha, anak tanggungannya Abu Bakar As-Siddiq, Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi SAW, dan Hamnah bintu Jahash. Hamnah bintu Jahash itu adalah saudarinya siapa? Hafsah bintu Jahash, istri Nabi SAW. Nabi punya istri namanya Hafsah bintu Jahash, dia punya saudari namanya Hamnah bintu Jahash. Tiga orang ini jamaah sekalian yang diberikan hukuman. Mereka orang-orang beriman semuanya,
cuman karena terlanjur ikut menyebarluaskan berita palsu tentang Aisyah radhiyallahu taala, akhirnya dipukul oleh Nabi SAW, diberikan hukuman cambuk, hukuman qadhaf namanya, 80 kali cambukan untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Itulah makanya Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dan kalian mengira bahwasanya masalah dosa ini adalah sesuatu yang ringan di sisi kalian, wa huwa 'indallahi, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat berat. Nah, itulah makanya seakan-akan beliau meminjam firman Allah dengan mengatakan minal kabair indallah, di antara dosa-dosa besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala, an yastasibbar rajulu liwalidayhi, kalau seorang anak itu menjadi sebab bapaknya dicela oleh orang lain. Nah, itu kan pemahaman hadisnya kan? Pemahaman hadisnya. Di antara dosa besar di sisi Allah adalah kalau ada seseorang yang menjadi penyebab ibu dan bapaknya dicela oleh orang lain. Jadi seakan-akan Abdullah jamaah sekalian, dia merangkum sebenarnya pemahaman terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ada faedah yang lain jamaah sekalian daripada hadis ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya untuk kita seorang penuntut ilmu khususnya untuk senantiasa murajaah kepada gurunya. Nah, ini makanya ketika Nabi SAW mengatakan minal kabair an yashtimar rajul walidayhi, sahabat langsung bertanya balik, ya Rasulullah, adakah seorang anak yang mencela ibu dan bapaknya? Nah, ini jamaah sekalian pentingnya seorang murid, kalau ada yang sesuatu yang dia tidak fahami, maka jangan berusaha untuk memahami sendiri, karena itu kesalahan sangat besar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, man kana syaikhuhu kitabu faqatahu aktsar min shawabihi. Kata Umar bin Khattab, siapa yang gurunya hanya belajar dari kitab saja, dia belajarnya itu cuma dari kitab saja, baca-baca kitab saja, maka kesalahannya pasti lebih banyak dari kebenarannya. Karena agama ini jamaah sekalian, ilmu Islam ini, agama Islam ini tidak diambil dari apa? Dari buku-buku saja. Dia diambil dari mulutnya para ulama. Ilmu ini diambil dari mulutnya para ulama, dari majelis-majelis ilmu, bukan dari sekedar baca buku. Meskipun sebenarnya baca buku juga adalah jendela ilmu, tapi kalau cuma sekedar baca buku saja, paling minimal 50% ada yang kita fahami, 50% tidak kita fahami. Kalau berupaya memahami yang 50% yang tidak kita fahami, maka besar kemungkinan kekeliruan lebih besar dari kebenaran. Apalagi orang yang gurunya cuma YouTube dan Facebook. Itu lebih salah lagi jamaah sekalian. Karena apa? YouTube dan Facebook, video-video itu adalah video-video, kebanyakannya video potongan. Kita tidak paham apa yang sedang dibicarakan sebenarnya. Mungkin dia sementara membantah, tapi potongan yang pertama tentang bantahannya itu dipotong, yang muncul justru apa? Seakan-akan dia dengan nada mendukung. Makanya muncullah fitnah-fitnah di tengah masyarakat, waliyadzubillah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan sebagainya. Pas diklarifikasi ternyata setelah dilihat potongan videonya secara menyeluruh, ternyata tidak benar tuduhan yang seperti itu. Olehnya itu jamaah sekalian, ini pentingnya murajaah bertanya. Dan saya selalu mengatakan, kalau kita punya handphone jamaah sekalian, maka sediakan dalam kontak kita itu nomor-nomor ustadz yang kita percayai. Sesuatu yang kita tidak fahami, yang kita masih tidak mengetahui dan seterusnya, maka tanyakan itu kepada nomor-nomor tersebut. Yang terakhir jamaah sekalian, hadis ini tentu saja menjelaskan kepada kita betapa besarnya dosa lisan kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa berbahaya dosa lisan. Sampai Mu'ad mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bima taqulu alsinatuna, ya Rasulullah, apakah kita nanti akan diazab oleh Allah disebabkan karena ucapan lisan kita? Kata Nabi SAW, takilat ka ummuka, mudah-mudahan ibumu merasa menyesal dengan keberadaanmu. Takilat ka ummuka itu artinya dosa sebenarnya, atau doa keburukan kepada seseorang sebenarnya, tapi tidak diinginkan oleh Nabi perkataan yang seperti itu. Cuman Nabi ingin menegur Mu'ad bin Jabal. Yang tidak mungkin Mu'ad bin Jabal, orang yang paling, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang faham tentang agama, bertanya tentang masalah dosa lisan. Makanya Nabi mengatakan, sesungguhnya seseorang itu diseret di dalam api neraka dengan wajahnya, di atas wajahnya itu disebabkan karena dosa-dosa lisannya. Nah, makanya jamaah sekalian, ini pentingnya untuk menjaga lisan. Sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tidak ada yang lebih berhak untuk dipenjarakan lebih lama dibandingkan dengan lisan. Anehnya jamaah sekalian, kita belajar untuk berbicara 2 tahun, kan 2 tahun kita belajar bicara ya, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, waktu kita masih bayi.
Kita kan belajar bicara, aba dan sebagainya, bapak, ibu dan seterusnya. 2 tahun kita mencoba belajar jamaah sekalian. 2 menit saja untuk menahan lisan itu tidak berbicara, susahnya minta ampun. Betul kan? Iya, jadi kita belajar setengah mati, kita belajar bicara. Pas kita diperintah untuk menahan diri untuk tidak berbicara, hanya 2 menit saja jamaah sekalian. 2 menit, jangan bicara selama 2 menit itu, supaya tidak menjadi penyebab dosa dan kebinasaan kita. Susahnya minta ampun. Nah, itulah bahayanya lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai bentuk nikmat kepada kita. Kalau kita salah menggunakan, bisa menjadi sebab azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian pelajaran yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.